Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah karena pada kesempatan hari ini saya selaku CGP Angkatan 11 WANI MPD akan membahas terkait dengan diseminasi budaya positif bagian daripada tugas dari aksi nyata 1.4. Di sini lanjut ya. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan pada kesempatan hari ini, di mana yang pertama adalah perencanaan disiplin positif di sekolah. Kemudian pemberian hadiah, apakah meningkatkan prestasi siswa? Ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan yang keempat adalah guru harus bisa berperan sebagai manajer. Ya. Saya mau ingin bertanya ya, Bapak Ibu semua, apa itu budaya positif? Budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang akan diterapkan di sekolah, ya. Di mana budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan mempunyai jiwa bertanggung jawab. Ya, mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang bisa mengulang apa itu budaya positif? Ya, jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan yang mana nanti kebiasaan tersebut mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan yang bersifat universal. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ustazah Asmi? Baca saja. Ya, budaya positif adalah budaya di mana kita menerapkan nilai-nilai keyakinan yang kemudian bisa menjadi kebiasaan di sekolah, yang bisa menjadikan anak didik atau murid-murid itu menjadi berkembang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru, para ustadz ustazah semuanya, bahwa seperti yang sudah disampaikan, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu tumbuh nilai rasa menjadi pribadi yang kritis, kemudian menjadi pribadi yang mempunyai rasa hormat dan adab serta mampu bertanggung jawab. Ya, di sini ada beberapa konsep bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, budaya positif dari disiplin positif, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kelima konsep ini, 6 konsep ini merupakan bagian daripada kita bisa menciptakan budaya positif dengan memperhatikan ke-6 konsep yang ada di depan ini. Ya, kita bisa ambil yang pertama adalah disiplin positif.
Ya, ini ya, di sini adalah kemarin ketika ada tugas terkait dengan bagaimana membangun budaya positif, saya sudah membuat dengan apa namanya ya, bagaimana saya menyalurkan ide-ide saya membuat budaya positif yang ada di sekolah kita atau SMP Tia Salam Ambon, di mana guru dan siswa terbiasa melakukan 5S ya, contohnya senyum, sapa, santun, ya, sopan, salam, gitu ya. Dengan sikap ini maka guru siswa akan mempunyai sifat hormat dan santun, ya. Dan ini saya tambahkan juga dengan siswa itu terbiasa melaksanakan sholat duha, ya, di mana dari kebiasaan sholat duha itu siswa mendapatkan fadilahnya atau keutamaan nanti yang akan tercermin pada diri peserta didik tersebut, ya. Yang berikutnya adalah guru dan siswa terbiasa sholat duha dan memahami keutamaannya, ya. Jadi kebiasaan ini bukan hanya untuk siswa saja, tetapi sangat dianjurkan bahwa kita juga sebagai seorang guru mempunyai kebiasaan budaya positif, ya. Kemudian ada beberapa hal ya bisa dilihat, misalnya siswa terbiasa makan sambil duduk, kemudian menggunakan tangan kanan, bahkan misalnya ada hafalan-hafalan sholat ya memang kita harus ya adakan, atau anak-anak itu menjadi terbiasa ketika memang mereka selesai sholat, mereka menghafal ayat-ayat yang akan dibaca untuk doa-doa mereka, serta sebelum meninggalkan mengakhirkan sholat mereka, mereka juga mengakhiri dengan berzikir, ya. Jadi di sini bagian daripada kita membangun budaya positif pada murid-murid kita. Ya, yang terakhir adalah ini ya, sudah ada misalnya kebiasaan memotong kuku dan menjaga kebersihan diri yang sesuai dengan ajaran agama kita atau dengan sunnah Rasul. Ya, ini adalah budaya positif, ya. Ini mengacu dari tadi ya, dari konsep kita menerapkan budaya positif. Ya, lanjut. Ya. Di sini ya, terkait dengan coba buka. Coba buka ini adalah sebuah semacam instrumen ketika ini ya kita akan jelaskan kepada anak-anak kita ya bagaimana anak-anak yang kita hadapi itu ketika mereka ya terbiasa mempertahankan argumen mereka ya. Jadi nanti coba dilanjut supaya ini nanti bisa dijelaskan ya. Jadi lanjut dulu. Ya. Lanjut. Ya, disiplin positif dulu ya. Jadi disiplin positif ini termasuk adalah di mana kita membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, ya, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Ya, jadi kita sebagai guru harus mempunyai ya jiwa yang ada dalam diri kita, yakni disiplin positif. Karena dengan adanya disiplin positif ini otomatis akan nanti terbentuk pada anak didik kita sebagai bagian dari motivasi, ya.
Jadi terwujudnya sebuah disiplin positif itu adalah wujud nyata dari anak-anak kita itu, dia akan termotivasi dan dia akan mau berefleksi terhadap kesalahan yang dia lakukan atau terhadap kendala yang dia alami dan dihadapi. Ya, di sini akan terbangun jiwa itu ya, tanam nilai-nilai itu tuh sampai ke depannya, dalam arti sampai dia akan terbentuk sifat ini sampai dewasa, gitu ya. Nah, ketika ini kita bentuk ya disiplin positif pada anak didik kita, insya Allah ya dia akan berdampak panjang, gitu ya, berdampak pada jiwanya dan pada karakternya, gitu ya. Lanjut, ya. Dari di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu guru, di sini kita melihat nilai-nilai kebajikan universal ini sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ya, insya Allah ini tidak asing lagi ya bagi kita ya, sekolah SMP IT. Kenapa? Karena ini memang menjadi sesuatu yang memang dasar sekolah ini dibangun. Kemudian ini juga menjadi jiwa ruh dari sekolah, gitu ya. Kenapa? Karena memang sekolah Islam terpadu ini bagaimana dia mencetak generasi Quran yang bisa mempunyai kepribadian yang Islami, ya. Sehingga salah satunya adalah dia sudah melakukan yang namanya bagian daripada mengamalkan nilai-nilai kebajikan universal, profil belajar Pancasila, bagian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang berikutnya apa? Kebinekaan global, ya, kebinekaan global. Jadi di sini kita memunculkan jiwa anak-anak kita mempunyai kebinekaan global, ya. Jangan mereka hanya mau bergaul ya sendiri saja, atau misalnya satu suku saja satu suku saja berteman, ya, tidak memperdulikan suku yang lain, atau bahkan ya ada kaum minoritas di sekolah lalu mereka tidak memperdulikan. Nah, di sini pentingnya anak-anak diberikan kepahaman terkait dengan kebinekaan global, ya, bahwa kita ini semua adalah sesuai dengan Indonesia, gitu ya, bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi satu juga, gitu ya. Yang berikutnya adalah bergotong royong, ya. Bergotong royong ini sudah sering kita laksanakan, misalnya kerja bakti, perkemahan, gitu ya. Di sini muncul jiwa gotong royong daripada peserta didik dan kita semua ya sebagai ustadz dan ustazah juga ya memang terbiasa menuntun anak didik kita. Kemudian mandiri, ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak kita ini menjadi seorang yang mandiri, tangguh, gitu ya. Di sini kalau di sekolah kita sudah jelas-jelas ada bahwa kita punya mapel terintegrasi, ya memang anak-anak itu Masya Allah ya dibentuk kemandiriannya, mulai dari dia bisa membuat konsep untuk apa yang akan dilakukan, kemudian melaksanakan, bahkan menghasilkan produknya, gitu ya. Yang berikutnya adalah bernalar kritis, ya. Di sini anak-anak kita didik, kita bentuk, ya, bagaimana mereka itu bisa berpikir kritis
di mana memang anak-anak juga sesuai dengan minat dan bakatnya ya, ada eskul yang kita berikan, misalnya eskul wajib dan pilihan. Di situ anak-anak akan terbentuk atau proses dari membentuk anak-anak bernalar kritis. Kemudian kreatif ya, kreatif di sini dia bisa terinclude ya dari mapel terintegrasi itu ya. Kenapa? Karena memang anak-anak akan berkreasi semampu anak-anak gitu ya. Kita lanjut ya, motivasi nilai-nilai kebajikan. Para guru, Bapak dan Ibu guru, ya Ustadz dan Ustazah, di sini ada materi tentang motivasi nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi di sini yang pertama, bagaimana kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian bagaimana mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan ya. Jadi motivasi nilai-nilai kebajikan, kita mau ambil peran yang mana kira-kira? Coba kalau Ustadz Rizal, dari motivasi nilai-nilai kebajikan, Ustadz bisa memberikan ini, mau pilih yang mana? Coba. Ketiga. Yes. Kalau saya bagian sebelah kanan, yang bagian ujung, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, jadi di sini ada beberapa motivasi nilai-nilai kebajikan, ya, di mana bagaimana kita bisa menghargai diri dan menjadi orang yang anak didik kita inginkan, gitu ya. Coba lanjut. Slide, ini lanjut slide. Ya, slide maksudnya. Ya, jadi para ustadz ustazah, dari motivasi nilai-nilai kebajikan tadi ada yang namanya hukuman. Ya, ada juga namanya konsekuensi serta restitusi. Ya, ketiga pokok ini ya, ketiga materi ini merupakan apa namanya ya, bagaimana kita menilai ini atau kita melakukan gitu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mengetahui bahwa apa sekarang ini yang kita sudah berikan ke anak kita itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Coba lanjut. Ya, jadi berdasarkan bagan tadi ya, ada beberapa penjelasan terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Apa itu hukuman? Hukuman itu sesuatu yang tidak terencana, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata kasar ya. Sedangkan konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada lingkungan mereka dengan karakter yang lebih baik ya. Jadi dari ketiga bagian di atas ini ya, kita nanti bisa mengambil restitusi ya sebagai proses bagaimana kita menciptakan lingkungan lingkungan atau budaya positif pada sekolah kita. Bisa lanjut? Ya, ini konsekuensi atau dikatakan hukuman. Ya, di sini adalah mengerjakan soal, menulis beberapa halaman, permintaan maaf di dalam buku, memberikan tugas tambahan, merangkum materi,
atau menyanyikan lagu di depan kelas. Lanjut. Ya. Kemudian ini dihukum dengan penghargaan, ya. Dihukum dengan penghargaan ini juga termasuk bagian yang akan terpengaruh pada anak, di mana akan menjadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian memberikan penghargaan itu bisa merusak hubungan, ya. Kemudian dengan memberikan penghargaan bisa mengurangi ketepatan, serta memberikan penghargaan juga bisa mengurangi kualitas. Bahkan memberikan penghargaan bisa mematikan kreativitas serta menghukum motivasi dari dalam diri, ya. Jadi bagian dari kebajikan universal para ustadz ustazah, kita itu memang diharapkan, ya, ketika mendidik, menuntun siswa dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah, gitu ya. Kenapa? Karena kita berupaya menghindari, ya, yang namanya penghargaan. Dalam arti kenapa? Karena kita ketika, ya, menerima penghargaan atau hadiah yang kita bahasanya di sekolah kita itu hadiah, itu nanti kita tuh jiwa ini tuh muncul, gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita menerima penghargaan itu pasti merusak hubungan. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan penghargaan, atau misalnya kalau satu orang kasih hadiah ke orang yang lain, tidak memperhatikan perasaan orang yang tidak menerima hadiah, gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian mengurangi ketepatan. Khawatirnya dengan kita menerima hadiah daripada orang tua tersebut, nanti kita bisa tidak adil kepada teman-teman mereka yang lain. Karena apa? Kita sudah ada rasa malu hati, ya. Nah, kemudian atau mungkin bisa kita punya perhatian ekstra ke anak tersebut. Kenapa? Karena kita menerima hadiah, ya. Kemudian mengurangi kualitas, gitu ya, mengurangi kualitas. Kenapa? Itu sudah faktor malu hati nanti, ya. Kemudian mematikan kreativitas, gitu ya. Maksudnya kita mau berkreasi bagaimana? Kalau nanti ujung-ujungnya salah juga nanti, atau anak itu tidak bikin, tetap kita ya maklum, gitu ya. Jadi hal-hal kayak begitu sebaiknya, ya, dalam sekolah kita mengurangi nilai-nilai ini, ya, gitu ya. Misalnya dihukum dengan penghargaan. Coba lanjut. Ya, iya. Sekarang terkait dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Para ustadz ustazah sekarang lagi tidak ada yang namanya peraturan sekolah. Kenapa? Karena kalau namanya peraturan itu berarti yang tentukan adalah kepala sekolah, ya. Tapi kalau peraturan sekolah, kalau keyakinan sekolah itu ditentukan oleh guru dan ya siswa, ya, guru dan siswa. Kalau sekolah berarti guru dan kepala sekolah. Misalnya dalam raker kita buat, itu adalah keyakinan sekolah, ya. Bahkan kalau bisa kita juga hadirkan orang tua, ya. Orang tua bisa kita panggil komite, atau kita langsung panggil orang tua yang memang bisa hadir untuk kita membuat keyakinan sekolah, ya. Kalau kelas jelas bahwa kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa yang ada di sekolah, ya, yang ada di kelasnya masing-masing, gitu ya. Di mana guru tersebut harus menampung semua ide dari siswa, ya, apa yang mereka usulkan. Jadi memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengusul terkait dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini mereka kalau usul sesuai dengan keinginan mereka tanpa paksaan, ya. Lanjut. Ya, ini adalah keyakinan sekolah, ya.
keyakinan sekolah yang ada di SMP ITA Salam Ambon. Kenapa? Karena saya di sini adalah kepala sekolah, jadi saya tidak buat keyakinan kelas. Saya hanya buat keyakinan sekolah, gitu ya. Ada beberapa hal yang sudah ada, bisa dilihat. Lanjut. Kemudian, ya, kenapa sampai harus ada keyakinan sekolah, gitu ya? Di sini ada semacam ilustrasi bahwa kenapa sampai kita harus menggunakan helm, gitu kan? Kenapa sampai dulu ada aturan bahwa harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, ya? Karena memang di situ penting sekali ya kita diatur ya. Kalau helm itu kan berarti rambu-rambu lalu lintas ya, aturan, supaya dengan begitu kita akan berjalan sesuai dengan anjuran atau tata tertib polisi, sehingga memang akan berdampak kepada kita adalah keselamatan kita yang terjamin. Kemudian kita juga terhindar misalnya dari polusi udara ya, sama dengan kita menggunakan masker ketika masa COVID berjalan ya, seperti itu. Lanjut ya. Ini tadi terkait dengan keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah. Lanjut. Ya, ini adalah prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, yang pertama ya, wali-wali kelas mungkin bisa lihat. Pertama itu mempersilakan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan mereka sepakati, gitu ya. Yang berikutnya adalah setelah mereka mencurahkan semua ide-ide mereka, kita bisa mencatat semua itu sebagai masukan, gitu ya. Setelah itu kita bisa mengganti semua kata negatif menjadi kalimat positif. Kayak contohnya bukan, tidak, itu diganti dengan iya, diganti dengan bisakah saya, gitu ya, bolehkah saya, tetapi jangan sampai tidak dilarang membuang sampah. Ya, tidak, jangan, itu termasuk kalimat negatif. Ya, iya. Kemudian yang berikutnya adalah tinjau kembali curahan pendapat. Jadi jangan sampai ketika kita membuat keyakinan kelas, ya, itu semua orang berpendapat, tetapi kita tidak menyaring kembali. Tetapi penting sekali kita untuk bisa menyaring kembali pendapat-pendapat yang disampaikan oleh peserta didik kita, gitu ya. Kemudian kita bisa susun menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan itu yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Ya, jadi dalam kelas itu ya minimal ada 3-7 keyakinan. Ya, kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan keyakinan kelas itu sebagai sesuatu yang sudah ditempel ya, maksudnya dia sudah baku dan bisa dilaksanakan, gitu ya. Mungkin itu adalah prosedur pembuatan keyakinan sekolah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan keyakinan sekolah kita, gitu ya. Di sini karena saya adalah seorang kepala sekolah, jadi saya memberikan keyakinan sekolah, ya, terkait dengan keyakinan sekolah, di mana kalau kita sudah ketahui
ketahui bahwa di sekolah kita SMP Asrama ini kita sudah punya keyakinan sekolah yang mana lebih ke budaya positif yang membangun budaya positif anak gitu ya. Jadi mungkin saya di sini kebetulan pada tugas saya yaitu guru penggerak, saya guru penggerak angkatan 11, ada tugas terkait dengan bagaimana saya itu bisa membuat keyakinan sekolah di sekolah tempat saya bertugas ya. Di sini karena dari raker kemarin ya, kita raker itu sudah membuat dan menerapkan keyakinan sekolah atau yang dulu bahasa kita adalah peraturan sekolah gitu ya. Nah, di sini saya hanya bagaimana bisa membawa peraturan sekolah itu menjadi keyakinan sekolah yang meniadakan kata-kata negatif gitu ya. Di sini kita sudah lihat ya di dalam ini, bahkan kita sudah sampaikan kepada orang tua kita gitu ya, ke peserta didik kita, yang mana kita mempunyai keyakinan sekolah yang menjadi budaya pada sekolah kita gitu ya. Ini juga sudah ada kita tampilkan kepada anak-anak ya, semua anak-anak memilikinya. Ini ada di buku ya, buku penghubung anak-anak gitu ya. Kenapa kita buat dalam buku itu akan menjadi sesuatu yang anak-anak mungkin bisa setiap hari melihatnya gitu ya. Kemudian anak-anak akan mencerna dan bisa berusaha untuk mematuhi apa yang menjadi keyakinan sekolah yang kita buat bersama seperti itu ya. Jadi Ustaz-ustazah di sini Ustaz dan Ustazah atau kepada yang guru bisa mengusulkan terkait dengan keyakinan sekolah apa sih yang mau diusulkan dari Ustaz-ustazah, sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai keyakinan kita bersama ya, dan akan kita ikuti bersama ya. Dari yang sudah ada ya, yang punya sekolah kita, yaitu bagaimana seorang guru itu terbiasa melakukan 5S gitu ya. Mungkin di sekolah lain itu sesuatu yang baru gitu ya, tapi di sekolah kita 5S itu ya, sapa ya, sopan, santun, salam gitu kan, itu sudah menjadi budaya kita gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi saya mau bahwa ini adalah sesuatu yang kita diskusikan, yang kita melakukan sebagai pembiasaan nanti pada sekolah, dan ini akan menjadi sesuatu yang kita yakini di sekolah ya, dan kita lakukan di sekolah kita seperti itu. Di sini ada beberapa ya, kurang lebih ada 16 keyakinan sekolah kita yang kita sudah buat bersama, sehingga ini sepatutnya ya kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang akan kita laksanakan untuk bagaimana meningkat kita ya, meningkat kita sebagai keyakinan sekolah, dan ini kita melakukannya bersama-sama ya, bukan hanya kepala sekolah saja, tetapi kita bersama-sama guru dan siswa akan menjadikan ini ya, bahkan orang tua ya, bahkan orang tua akan menjadikan ini sebagai sesuatu yang diyakini bersama ya, seperti itu. Iya, ya mungkin dari
biasanya seperti itu ya. Ada masukan dari Ustaz dan Ustazah, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. 16 poin itu usul saya harus diketahui oleh guru, bukan saja guru, bukan saja siswa, tetapi harus lebih lagi diketahui oleh orang tua. Nah, sehingga orang tua dapat melakukan itu di rumah sebagai pembiasaan juga, sehingga terbawa sampai dari. Jadi orang tua itu sangat penting sekali hal-hal yang berkaitan dengan peraturan sekolah atau keyakinan sekolah itu harus nyambung dengan orang tua, sehingga karena orang tua itu adalah orang tua itu adalah orang yang selalu membina lebih dari waktu sekolah di rumah, sehingga itu yang perlu diterapkan dan perlu diketahui oleh orang tua, sehingga nyambung program sekolah nyambung dengan orang tua. Jadi kita sama-sama yang mendidik, sama-sama yang memberikan suatu pembiasaan itu bukan saja di sekolah tapi juga di rumah. Mungkin itu saran kami. Ya, jadi alhamdulillah ya, saran dari Ibu Guru terkait dengan bagaimana ketika peraturan atau keyakinan sekolah ini kita sudah buat, kita perlu ya sosialisasi kepada orang tua, sehingga memang ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting diperhatikan oleh orang tua, sehingga bagaimana kita bisa membentuk anak dengan bersama-sama berkolaborasi ya, berkolaborasi untuk membentuk kepribadian anak ya, menjadi kepribadian anak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita semua, yaitu memenuhi proses pembelajaran sesuai dengan profil belajar Pancasila ya yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin itu menjadi perhatian. Iya, masukan dari guru. Kami akan menjadikan ini sebagai sesuatu yang akan disampaikan dilanjutkan sampai ke orang tua ya. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Semoga ini bisa membantu saya ya dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak ya angkatan 11 ini sebagai referensi ya untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yaitu menjadikan visi dan misi sekolah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Wali, kelas 9. Saya menjabat sebagai ketua OSIS di Sekolah SMP TA Salam Ambon. Keyakinan sekolah yang dibuat Ustazah Ani selaku kepala sekolah sangat bermanfaat bagi kami, karena dengan adanya keyakinan ini bisa kami perbiasakan untuk berbuat baik di sekolah. Semoga dengan ada keyakinan sekolah yang dibuat oleh Ustazah Ani ini bisa kami perbiasakan dalam keseharian di sekolah maupun di rumah. Terima kasih Ustazah Ani. Semoga sukses dengan guru penggerakannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di sini ada 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi sebagai seorang guru kita mempunyai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang berikutnya adalah teman, pemantau dan manajer. Nah dari sini kira-kira ya kita sadari pada diri kita ya bahwa kita ini adanya di mana sih? Sebagai dari 5 kontrol guru itu kita ada di mana? Apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau bahkan manajer ya. Jadi ini adalah merupakan 5 posisi kontrol guru. Kita mungkin bisa bahas satu persatu supaya ya coba lanjut ya. Lanjut ini ya. Jadi penghukum itu ya seperti menghardik, menunjuk, membentak, hukuman fisik atau herbal ya. Nanti akan berdampak dengan apa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai ya, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Kemudian pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan gitu ya. Kemudian guru menyatakan kesalahan kepada siswa. Dampaknya membuat siswa mentalnya bermasalah atau rendah diri. Ya, yang berikutnya adalah teman. Ya, kalau kita menjadi teman, ya guru juga bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi dampaknya apa? Murid itu selalu bergantung, gitu ya. Kemudian membuat siswa itu kurang mandiri. Ya, lanjut pemantau. Ya, pemantau ini nada bicara dan ekspresi diatur. Ya, pemantauan siswa dapat diberi sanksi. Ya, kemudian dampaknya kita menghitung hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Atau yang berikutnya dampaknya juga adalah nanti siswa itu tidak sepenuhnya mandiri, gitu ya. Sedangkan manajer ini kita bersifat secara netral, ya, di mana tercipta identitas positif, ya, atau berhasil, ya. Kemudian mengacukan pertanyaan bermakna dan membantu siswa memecahkan masalah, ya. Kemudian dampaknya adalah murid mandiri, PD itu apa? Percaya diri ya untuk memecahkan masalah sendiri. Ya, dari kelima ya, 5 posisi kontrol guru ini ya, mungkin saya juga menyadari bahwa dari antara kelima-lima mungkin ada nilai dari 5 posisi ini tuh semuanya ada sadiki-sadiki gitu ya. Mulai dari penghukum, kemudian teman, kemudian manajer, pemantau, gitu kan, bahkan pembuat rasa bersalah. Ya, jadi di sini nanti kita mungkin bisa mengevaluasi diri, bagaimana kita memposisikan diri, ya, sehingga mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai ilmu yang sangat bermakna sehingga kita bisa menintrospeksi dan memperbaiki, gitu ya. Lanjut, ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, para ustadz ustazah, bapak dan ibu guru semuanya, dari sini loh, pindah situ ya. Jadi bapak dan ibu guru, di sini ada kebutuhan dasar manusia, ya. Sebagai seorang guru kita harus mengetahui bahwa kita harus mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Di mana kita harus mengetahui yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah anak-anak itu akan bertahan hidup, ya. Kebutuhan dia mau bertahan hidup, ya. Contoh kebutuhan bertahan hidup itu pasti apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, gitu ya.
itu bagian daripada dia mau punya rasa bahwa dia harus bertahan hidup. Ya, yang berikutnya adalah dia butuh tuh namanya kasih dan sayang. Ya, kasih dan sayang ini di mana dia menginginkan bahwa dia kepingin diterima, ya, orang bilang dipedulikan dari kita gitu ya. Kemudian mau bekerja sama gitu ya. Yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi penguasaan ini di mana dia itu punya harga diri juga gitu ya, harga diri, keinginan untuk dianggap begitu ya. Jadi anak-anak itu ini adalah kebutuhan dasar manusia yang memang harus ada gitu ya, yang dimiliki oleh anak-anak tersebut ya, sehingga memang kita harus memperhatikan ini. Di mana kalau misalnya penguasaan, ya anak-anak itu tuh butuh tuh berprestasi, ya, maksudnya dalam arti kalau misalnya dia ada melakukan sesuatu yang memang bermakna dan memang sesuai dengan harapan Ustadz Ustazah, itu dia perlu diapresiasi dengan cara, Masya Allah kakak hari ini tuh Ustazah lihat, ya Allah lebih, iya ya, jadi bisa diberikan kata-kata motivasi gitu ya, sehingga memang terpacu kembali ya dia untuk diasah, sehingga memang dia akan termotivasi untuk berprestasi gitu ya, dikasih kata-kata positif ke anak tersebut ya. Yang berikutnya adalah anak-anak itu kebutuhan dasarnya itu kebebasan ya. Kebebasan ini bagian daripada dia mau mandiri gitu ya. Dia mau mandiri, dia punya pilihan sendiri gitu ya. Kemudian dia mau mencoba hal-hal baru ya. Itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya katong menghadapi katong pun anak-anak, lalu katong dia dong, anak ini tar abis-abis gitu ya, dia mau coba-coba, ya ternyata itu bagian daripada kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi pentingnya kita mengarahkan dia ya. Yang terakhir adalah kesenangan ya. Anak kita tuh ya, kebutuhan dasar manusia tuh dia suka bermain ya, humor ya, kemudian tertawa ya. Dari kebutuhan dasar manusia ini, bagaimana kita sebagai seorang guru mengatur sehingga anak-anak itu bisa menempatkan semua ini itu pada tempatnya gitu ya. Kita sebagai guru bisa memfungsikan kontrol kita ya, tadi ya, 5 dasar kontrol kita, 5 kontrol kita, di mana ini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi, mengontrol anak-anak didik itu, kebutuhan dasarnya itu ya terpenuhi dengan pengontrolan yang baik dari kita gitu ya. Lanjut, mungkin dari yang tadi coba ya, dari yang tadi ada yang mau ditanyakan ya, dari kebutuhan dasar manusia. Bu Fat, kebutuhan dasar manusia. Ya, cukup ya. Lanjut, berarti ini adalah dunia berkualitas. Para ustadz ustazah, bapak dan ibu guru, ya, kita harus membawa anak-anak kita ketika datang ke sekolah mengajar itu merasa bahwa waktu-waktu itu sangat berkualitas. Ya, mereka berada di dalam dunia yang berkualitas. Ya, di mana anak-anak itu sendiri bisa merasa bahwa apakah ya, atau di sini siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, dan kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang harus Anda inginkan gitu ya, yang harus melekat pada diri Anda.
Kemudian apa pencapaian yang sangat dibanggakan pada diri Anda atau pada diri anak tersebut? Kemudian apa pekerjaan yang ideal? Atau dia tuh mau jadi apa sebenarnya? Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, keberhasilan gitu ya. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup gitu ya. Jadi dari sini bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita itu mempunyai dunia yang berkualitas. Ya, kenapa? Karena ketika anak-anak itu mempunyai dunia yang berkualitas, otomatis nanti dia akan teringat terus. Ya, dia akan teringat terus dan itu juga bisa menjadi motivasi dia untuk beranjak naik gitu kan, mengevaluasi diri. Kenapa? Karena dia mempunyai masa-masa indah gitu loh, masa-masa indah pada waktu itu gitu ya. Kenapa sampai kita bisa melihat ada anak-anak ini cita-cita saya mau menjadi seorang dokter. Ya, cita-cita saya mau jadi seorang polisi. Ya, jadi di situ cita-cita itu mungkin ya bisa muncul ketika anak-anak itu waktu lihat polisi, lalu kayak ada muncul kayak kagum, terpesona gitu kan. Jadi langsung bilang, oh saya mau jadi polisi. Kenapa? Karena polisi begitu. Dia merasa pada waktu itu tuh ada dunia berkualitasnya gitu loh. Lalu sama dengan dokter. Ketika misalnya ya contohnya dia mau jadi dokter, mungkin waktu itu ada orang tuanya sakit, lalu dia ke rumah sakit, dia lihat dokter melayaninya, ya Allah kayak telaten, bagus, ibu itu mau jadi dokter. Kenapa? Karena ketika saya menjadi dokter saya bisa berbuat untuk banyak orang, menolong orang yang sakit, gitu kan, memberikan motivasi orang-orang yang sakit supaya sembuh, ayo minum obat gitu. Jadi itu adalah dunia berkualitas dia. Jadi kita di sekolah bisa membuat anak-anak itu ketika datang ke sekolah mereka mendapatkan dunia yang berkualitasnya. Jangan sampai dunia terancamnya gitu ya. Misalnya di kelasnya. Tapi bikin mereka tuh happy ya, happy dengan pembelajaran yang kita bangun sehingga memang mereka merasa bahwa itu adalah dunia berkualitasnya. Sehingga beberapa poin yang memang menjadi dunia berkualitas ini akan mereka capai dan bisa terpenuhi pada diri-diri mereka. Seperti itu. Lanjut. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Ya, dari yang tadi kita lihat itu adalah penerapan tiga restitusi, di mana seorang guru ya ketika menghadapi siswanya yang terlambat, otomatis kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Setelah menstabilkan identitas, pentingnya kita memvalidasi ya, tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan ya. Di sini seperti yang tadi Katong ya, dia punya video itu bahwa ketika sampai di menanyakan keyakinan, nanti anak-anak itu dengan sendirinya dia merasa bahwa oh perbuatan dia itu salah. Nah, jadi kalau salah apa yang mau dia perbaiki, dia akan memperbaiki dan dia akan membuat kesepakatan bahwa kedepannya dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi. Ya, oke. Bismillah. Dari hasil tayangan yang kasus Nina, dia emosi tadi, agak marah sekali karena ada temannya sempat mencontek hasil pekerjaannya. Dari tayangan itu sebenarnya kita sebagai guru tidak langsung memvonis dia kenapa marah kepada temannya. Maksudnya itu sebaik, tapi itu harus dia tanyakan apa penyebabnya. Kemudian dengan tayangan tadi memberikan pemahaman kepada kita guru bahwa kesadaran itu bukan kita yang mengarahkan, tapi dia menimbulkan sendiri dari dalam dirinya bahwa walaupun temannya bersalah, tapi sungguh dia juga harus sadar bahwa dia harus memiliki sifat sabar. Dia juga harus tidak mudah tergesa-gesa sampai bertengkar dengan temannya. Dia sadar bahwa nilai-nilai kesabaran dia kemudian nilai-nilai lain memang dia harus muncul dari dirinya sendiri, tidak lantas emosi seketika seperti itu. Artinya guru itu hanya memfasilitasi, menanyakan masalahnya, tapi nilai-nilai itu ada dari dalam diri sendiri, muncul dari diri sendiri. Sehingga nanti dengan begitu dia bisa mau berubah. Dia kenapa? Karena dia yang menyadari kan, dia menyadari kesalahan. Setelah dia menyadari kesalahan, dia pasti akan berpikir bahwa ini perlu dirubah gitu ya, ini harus dirubah karena jelas-jelas bahwa itu melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas gitu. Kemudian yang menimbulkan nilai-nilai itu siapa? Dia ya, dari anaknya. Berarti kesadaran anaknya itu akan apa yang dia lakukan terhadap temannya itu dia muncul sendiri. Maksudnya dia sadar bahwa sesungguhnya tadi itu salah. Dan mungkin pada kondisi kayak begitu semua orang juga pasti akan marah gitu kan, tetapi bukan berarti dia harus langsung melampiaskan dengan cara amarah gitu, tapi boleh dia memanggil gurunya gitu ketika kejadian itu gitu kan. Sebaiknya dia memanggil guru, tetapi karena waktu itu dia lagi marah, jadi dia langsung bisa langsung refleks dengan temannya.
tapi penting sekali kita menghadapi siswa dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap saat kita berhadapan dengan anak-anak yang memang notabene-nya berasal dari keluarga yang berbeda-beda, kondisi apakah itu sosial emosional, pendidikan, kemudian kultur, budaya, bahkan finansial gitu kan. Nah, itu mungkin ada beberapa faktor yang akan memang berpengaruh kepada kondisi anak-anak itu sebelum mereka datang di sekolah, apa problem yang mereka alami di rumah. Ya, jadi memang pentingnya kita membuat segitiga restitusi gitu ya, ketika menghadapi anak-anak yang memang melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lanjut nanti ya, lanjut. Terima kasih. Ya, jadi ya mungkin itu saja dari saya ya. Jadi terkait dengan yang sudah disampaikan, mohon terima kasih atas kesediaan para guru dan bapak dan ibu guru serta ustadz dan ustazah. Ini bagian dari tugas saya yang akan saya pertanggungjawabkan sebagai aksi nyata ya, bagaimana membangun budaya positif di SMP IT Asalam Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.